Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sadulur tani Nusantara. Pagi-pagi di sawah, saya habis melakukan penyepraian tanaman CMK saya di usia 68 hari setelah tanam. Bisa sadulur lihat, ini tanaman CMK saya. Ini gunungnya indah, alhamdulillah. Ini becek interval hujan di sini begitu kencang, begitupun anginnya. Oke, ini jalan-jalan dulu. Oke, ini ya pemandangannya begitu indah. Ini tepatnya di daerah Jateng, Jawa Tengah. Untuk kotanya rahasia. Oke, ini masih bersama kami di channel Bujang Tapi Tani. Oke, buat para petani jangan sungkan untuk menjadi petani, terutama buat anak-anak muda. Jangan gengsi untuk menjadi petani, karena petani itu kontribusinya cukup jelas buat bangsa ini. Oke, pokoknya jangan sungkan untuk petani, tetap semangat, terutama untuk anak-anak muda. Jangan putus asa. Oke, oke. Ini kali ini saya akan mereview obat-obatan untuk tanaman cabai. Ini kita akan mengulas. Ini ada di tangan saya ada Diten M45 dan Amistar Top. Kita akan mengulas kandungan, kelebihan dan kekurangannya. Oke, sebelum kita mengulas, kita pergi ke gubuk dulu. Enaknya kita ngulas di gubuk itu. Di sana ada gubuk saya itu. Itu kita ke sana dulu. Oke, kita ke sana dulu. Pokoknya ikuti terus channel saya. Bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ini kita bukan jualan, kita di sini sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Yang jelas ada yang lebih senior, pastinya banyak yang lebih senior, lebih pintar menganalisa penyakit yang ada pada tanaman. Jadilah petani, jadilah apoteker pertanian. Seenggaknya kita bisa menganalisa tanaman kita sendiri dahulu. Pokoknya jadi petani milenial, tapi jangan meninggalkan warisan leluhur kita. Dalam arti warisan itu cara menanam. Cara nanam kita orang Jawa ada hitung-hitungannya. Ini hari apa yang bagus? Memang semua hari bagus, tapi kita tidak meninggalkan warisan leluhur kita, warisan orang tua kita. Oke, pokoknya tetap semangat. Kita bahas, kita kupas Diten dan Amistar Top. Oke, kita jalan ke gubuk dulu. Itu gubuknya gubuk cangkrik. Oke, tuh bisa terlihat itu indah sekali gunungnya. Ini interval hujan begitu sangat tinggi di sini. Aduh, becek. Ini gubuknya udah sampai. Oke, sadulur Nusantara, kita ke pokok pembahasan. Ini ada Amistar Top dan Diten M45.
Untuk pembahasan pertama, saya akan mencoba mengulas sedikit tentang fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Ini berbahan aktif mancozeb 80%. Ini water seal. Ini cocok untuk di musim hujan maupun di musim panas. Ini enggak masalah di musim kemarau. Ini kita baca dahulu untuk fungisida yang berbentuk tepung yang dapat disuspensasikan berwarna kuning ke abu-abuan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai. Ini fungisida protektif. Ini berbentuk tepung ya. Jadi ini di dalamnya tepung seperti tepung, bukan cairan. Protektif itu sendiri itu sifatnya mencegah ya, mencegah atau pencegahan. Kalau untuk mengobati saya rasa kurang efektif, apalagi untuk mengobati penyakit busuk batang, saya rasa ini kurang efektif. Ini sifatnya hanya mencegah. Ini mungkin bisa kita ulas di belakangnya. Untuk penyakit bercak daun, untuk dosisnya ini 6 gram per liter. Ini penyemprotan bisa dilakukan 1 minggu sekali. Cuma kalau interval hujan terus menerus sangat tinggi, saya rasa 1 minggu mungkin kurang maksimal. Seminggu bisa kita spray 2 kali, bisa kita rolling pakai Amistar Top atau fungisida yang lain. Pokoknya kita rolling, usahakan interval hujan sangat tinggi, usahakan penyepraian 1 minggu 2 kali kita rolling. Oke, untuk ini ada peringatan bahaya, peringatan petunjuk keamanan, gejala dan keracunan, petunjuk pertolongan pertama, perawatan, petunjuk penyimpanan. Ini saya rasa tidak perlu dibahas. Ini cuma kita ambil pokoknya aja. Ini peringatan ini karena sangat saya rasa ya mungkin penting buat petani. Ini jangan menyemprot berlawanan dengan arah angin. Mungkin para petani sudah pada tahu. Jangan menggunakan fungisida ini 10 hari sebelum tanaman dipanen. Jadi 10 hari kita mau panen, jangan dispray pakai bahan aktif mancozeb dulu. Ini petunjuk peringatannya untuk keamanan bersama, terutama untuk keamanan konsumen. Tapi saya rasa para petani tidak sanggup untuk mentaati peringatan atau keamanan seperti ini, karena kita tidak tahu kalau jadwalnya nyemprot ya kita harus spray. Apalagi kalau tanaman kita, buah kita sudah terkena penyakit, makanya kita hajar terus. Pokoknya wayahnya kita nyepray ya nyepray. Ini cuma peringatan, kita sudah diingatkan. Oke, untuk ini sendiri sistem kerjanya mancozeb itu kontak lambung. Jadi fungisida ini kerjanya kontak lambung, kan masing-masing ada yang sistem kerjanya sistemik, ada yang kontak lambung. Jadi untuk kontak lambung itu kesimpulannya seperti ini.
tapi saya rasa ini cukup efektif buat cabai. Ini untuk ukurannya 0,5 atau nyampe dengan 1 mili per liter. Ini berarti ukurannya 0 nyampe 1 mili per liter air. Ini untuk campurannya. Ini kita akan mengenali untuk fungisida ZPT. Ini fungisida plus ZPT. Jadi ZPT itu apa? ZPT itu zat pengatur tubuh. ZPT zat pengatur tubuh. Ini yang berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Ini bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole. Difenoconazole. Oke. Ya, untuk fungisida ini jelas untuk membunuh pergerakan jamur ya. Ini makanya banyak para petani-petani cabai ini kalau pakai ini karena harganya cukup mahal, makanya banyak petani-petani cabai yang guyonan kalau obat ini obat apa ya, biasa orang petani bilang itu ini jenderal ya. Ini obat jenderal biasanya. Ini maksudnya obat jenderal itu kalau sudah benar-benar banyak keserang, makanya obat ini baru bertindak. Cuma sebaiknya sebelum kita terserang lebih baik kita cegah dulu. Makanya saya sarankan untuk rolling ini sama ini. Ini makanya para petani ngomongnya ini jenderal. Obat jenderal ini caranya karena biayanya di daerah kami ini lumayan 70.000 ini untuk 50 mili. Di daerah kami 70.000, kalau ini 34.000 di ten. Oke, ini jelas untuk membunuh ya, untuk membunuh penggerakan jamur fungisida ini agar tidak mudah menular. Maksudnya itu bisa membunuh jamur sehingga si jamur tidak mudah menular ke tanaman yang lain. Untuk ZPT sendiri zat pengatur tubuh, maksudnya itu kenapa fungsinya zat pengatur tubuh? Maksudnya ketika tanaman terserang hama sehingga tanaman pastinya akan mengalami kerusakan entah pada daun, busuk batang, sehingga maksudnya kalau tanaman fungsi dari ZPT sendiri fungsinya ini untuk mengembalikan tanaman bisa pulih kembali, walaupun saya rasa tidak pulih seperti semula, tapi seenggaknya tanaman yang diserang hama bisa sehat kembali dengan adanya ZPT. Maksudnya satu contoh yang terserang busuk batang atau gosong batang, contohnya gosong batang nanti bisa tumbuh atau berganti kulit. Maksudnya kalau batangnya sudah kena, dalam arti kena itu gosong hitam seperti itu, kadang kulit bisa berganti dengan adanya ZPT ini. Maksudnya seperti itu, adanya ZPT seperti itu sehingga bisa menimbulkan kulit baru pada tanaman. Ini untuk Amistar sendiri, saya rasa saya sering menggunakan ini pada sayur mayur. Ini cukup efektif, plusnya bisa meningkatkan kualitas dan hasil panen yang baik.
Ini saya sarankan ini kelas jenderal, nilai plusnya bisa ada JPT nya, terus bisa meningkatkan kualitas panen yang cukup baik. Oke, saya rasa cukup sekian karena waktunya begitu panjang. Kita di sini sharing, berbagi, ya intinya berbagi pengalaman sama-sama petani, biar para petani bisa panen ada lebihnya buat sedekah. Nah, pokoknya kita di sini niatnya berbagi pengalaman, kita belajar bareng. Pastinya banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih senior dari saya. Pokoknya kita saling belajar, bahu membahu. Semoga para petani Nusantara, sadulur tani Nusantara, dimudahkan sandang pangannya, sehat badannya, sehat zahir batinnya. Oke, bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang ya, agar bisa bermanfaat buat orang lain. Karena like, subscribe itu yang jelas halal. Oke, jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Nusantara.